Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna likulli syai'in saqalah wa inna saqalatal qulub zikrullah. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat Masjid Nurul Jihad rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap tanggal 30 September kita diingatkan dengan peristiwa kelam, peristiwa brutal, pengkhianatan G30S PKI. Sebagai bangsa kita harus mengetahui dengan peristiwa itu. Itulah puncaknya gerakan pengkhianatan dari komunis yang ada di negeri kita. Sejak 1948 para ulama, santri banyak yang dibunuh, dibantai oleh komunis, oleh PKI itu. Di Magetan, di Jawa Tengah, bahkan di pesantren Gontor juga. Bagaimana PKI menculik, membunuh para kiai, para ulama. Dan puncaknya tanggal 30 September 7 perwira tinggi angkatan darat dibunuh dengan sangat sadisnya. Karena itulah komunis itu bukan hanya musuh negara, tapi juga musuh agama. Lalu bagaimana sepak terjang komunis itu? Apa bahayanya? Apalagi dikhawatirkan sekarang timbul KKB, komunis gaya baru, yang meracuni pemikiran anak-anak cucu kita karena ketidaktahuan, ketidaksadaran, yang akhirnya tidak beragama, melakukan perbuatan menghalalkan segala cara dan seterusnya. Karena itu dalam khutbah Jumat kali ini, apa sih bahayanya komunis? Lalu bagaimana ajaran Islam menyikapi tentang ajaran komunis yang sangat berbahaya ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, komunis ini adalah paham kebendaan. Beliau komunis ini tidak percaya adanya Tuhan, ateis.
tidak percaya adanya hari kiamat, tidak percaya wahyu nabi, tidak mengakui, mengingkari adanya Tuhan. Padahal sangat jelas inilah dosa bapak moyangnya dosa adalah syirik, menyekutukan Allah. Apalagi orang yang tidak mengakui adanya agama, tidak mengakui Tuhan, lebih daripada syirik. Orang yang mengakui ada Tuhan, adanya Tuhan, bersekutu Tuhan yang lain adalah syirik, dosa yang sangat besar. Apalagi orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa syirik dan dosa selain syirik itu jika Allah kehendaki. Yang kedua, bahaya komunis adalah menghilangkan ikatan kekeluargaan yang menjadikan wanita adalah milik bersama. Tidak ada itu akad nikah, tidak ada pernikahan antara laki-laki dan perempuan, karena semua wanita adalah milik bersama. Inilah komunis, ajaran yang sangat menyesatkan sekali. Berbeda dengan Islam. Adanya ikatan pernikahan adalah bagian ikatan suci laki-laki dan perempuan, mulai akdun nikah. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa jala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar mereka mendapatkan sakinah, mawaddah, rahmah, ketenangan, kebahagiaan dan kasih sayang di antara mereka. Berbeda dengan komunis. Semua wanita itu milik bersama, tidak ada ikatan pernikahan. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang berikutnya, bahaya komunis adalah melenyapkan, menghilangkan hak milik pribadi. Semua hartakah, kehidupankah, semuanya milik bersama. Karena itu berbeda dengan ajaran Islam, mengakui bahwasanya adalah hak milik pribadi yang diperoleh dengan cara yang halal. Berbeda dengan orang komunis. Nauzubillahi min zalik. Komunis itu melaksanakan pemerintahan dengan cara teror. Awalnya mendekati buruh, orang-orang miskin, orang-orang susah, padahal sebenarnya adalah di balik itu adalah mengadu domba, memprovokasi. Karena itu komunis itu memutarbalikkan fakta. Contoh sederhana komunis gaya baru. Sudah ada beberapa buku misalnya ya, mengalihkan bahwa komunis PKI itu korban. Padahal beliau pelakunya, komunis itu pelaku, tapi mereka mengatakan adalah korban. Sejarah membuktikan di setiap negara, kalau negara berpaham komunis, maka negara itu akan hancur. Terjadi kezaliman yang sangat luar biasa. Karena tidak percaya adanya Tuhan, tidak beragama, menghalalkan segala cara. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Paham komunis menolak adanya Tuhan, menolak adanya wahyu, menolak adanya nabi, menolak adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Bahkan komunis itu adalah anti agama, ateis. Hukumnya adalah hukum rimba. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Karena itu bahaya yang sangat luar biasa ini harus dimengerti oleh generasi muda, oleh anak-anak kita, generasi penerus bangsa, generasi agama. Kezaliman yang sangat luar biasa oleh komunis itu jangan sampai terjadi lagi. Sekarang komunis gaya baru masuk ke dalam partai politik, lembaga swadaya masyarakat,
ormas-ormas, bahkan bisa jadi dalam lingkungan kita, anak-anak kita yang tidak tahu menahu diajak ikut-ikutan dan seterusnya, ajaran-ajaran yang sangat-sangat menyimpang dari ajaran Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ada orang yang ikut komunis, jangankan ikut, simpatisan aja komunis pertama, dia termasuk orang yang jatuhnya murtad. Murtad, keluar dari agama Islam. Kalau keluar dari agama Islam, dia tidak berhak mewariskan hartanya kepada anaknya, tidak dapat harta warisan, tidak bisa menikah dengan orang Islam. Beliau, orang-orang yang murtad itu, kalau mati tidak boleh dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan secara Islam. Kenapa? Karena keluar dari agama Islam. Orang yang sudah masuk ajaran komunis, jangankan masuk, simpatisan saja komunis, maka dia sudah dikategorikan sebagai murtad. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Yang kedua, sangat bahayanya komunis itu orang yang kalau sudah masuk ke dalam ajaran komunis, bahkan dia akan menghalalkan segala cara. Yang penting kaya, yang penting dapat jabatan, yang penting terkenal. Kalau kita ingin lihat sejarah dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, kisah Qarun, Haman, adalah orang-orang yang menurut kaum Bani Israel orang yang sukses, tapi Allah hancurkan, Allah tenggelamkan. Menghalalkan segala cara, yang penting berkuasa. Akhirnya setelah berkuasa, zalim kepada rakyatnya. Itulah Fir'aun. Kesombongannya ditenggelamkan lewat Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam dan umatnya. Qarun, kaya raya, hartanya berlimpah ruah, karena menghalalkan segala cara, bakhil, serakah, akhirnya ditenggelamkan Allah di perut bumi ini. Haman, cendekiawan, pintar, cerdas, membangun piramid-piramid, bahkan sampai sekarang kita bisa melihat di Mesir. Itu karya arsitektur Haman, arsiteknya Fir'aun laknatullah alaih. Tapi ketika kesombongannya itulah akhirnya Allah mengajab dengan cara mengirimkan makhluk yang sangat kecil, nyamuk, mengembor masuk lewat telinganya, hancurlah otaknya, dia mati dalam keadaan menghinakan, mengenaskan. Na'udzubillahi min zalik. Lalu sejarah juga membuktikan orang-orang komunis di negeri kita yang membantai ulama, yang membunuh para jenderal, para prajurit terbaik di negeri kita, yang akhirnya Allah hinakan, mati dalam keadaan sangat hina dan namanya dikenang sebagai pengkhianat bangsa. Sama dengan ketika kita membaca surah Al-Lahab, Allah hinakan Abu Lahab dunia akhirat. Bahkan Allah menyebutnya, tabbat siada abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Diponis oleh Allah di neraka, bahkan istrinya pun masuk neraka karena kezalimannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Karena itu generasi kita, anak-anak cucu keturunan kita jangan sampai ikut-ikutan. Karena begitu lihainya komunis ini masuk dalam segala aspek kehidupan kita. Komunis gaya baru yang terus masuk ke dalam berbagai ormas, berbagai partai politik. Hati-hati. Jangan sampai kita mudah diadu domba, mudah terprovokasi, dan mudah terjerumus menjadi simpatisan, bahkan menjadi aktivis komunis. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Inilah saatnya kita kuatkan iman, mantapkan akidah, murnikan tauhid, perbaiki akhlak kita, perbaiki akhlak keluarga kita, jauhkan dari
tontonan yang menyesatkan, jauhkan dari hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah, dekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah agar negeri kita yang kita cintai ini tidak akan terulang kembali masa kelam kebiadaban, pengkhianatan komunis PKI di negeri yang kita cintai ini. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi millatahum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa qad taqabbala min wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.